Adik laki-laki bangkit dengan marah, melempar botol dan berkata, "Mulai hari ini kamu ambil jalanmu sendiri. Aku ambil jalanku sendiri." Kakak laki-laki juga marah, membalikan meja dan berkata, "Baik, kita berpisah. Aku tidak ingin melihatmu lagi. Pergilah dari sini." Adik laki-laki berkata, "Aku juga tidak ingin melihatmu." Dan pergi. Setelah itu istri kakaknya datang dan berkata, "Apa yang kamu lakukan? Kamu seharusnya tidak membiarkan adikmu pergi seperti itu. Kamu tidak seharusnya bersikap seperti itu." Kakak laki-laki menjawab, "Kenapa kamu ikut campur? Apakah kamu benar-benar istriku?" Dia berkata, "Aku tidak ingin bicara denganmu." Dan pergi. 5 tahun berlalu. Adik laki-laki kembali ke desa bersama istrinya. Dia berkata kepada istrinya, "Sudah 5 tahun sejak pertengkaran dua saudara. Sekarang kamu harus berdamai dengannya. Entah bagaimana keadaannya sekarang." Suami berkata, "Hari ini kita akan menemui saudaraku." Ketika mereka melewati gang, seorang wanita desa melihat mereka dan berkata, "Kudengar kamu menghasilkan banyak uang di kota." Saudara itu menjawab, "Ya, aku punya bisnis kecil." Dia bertanya tentang kakak dan iparnya. "Di mana mereka dan bagaimana kabar mereka?" Wanita itu menjawab, "Mereka baik-baik saja, tapi kakakmu punya banyak utang. Dia mengambil kontrak pabrik kayu dan kehilangan segalanya. Sekarang kakakmu dan istrinya bekerja di ladang." Saudara itu berkata kepada wanita itu, "Kami akan pergi sekarang," dan segera berangkat. Ketika mereka tiba, istri kakaknya berkata, "Anakmu pergi ke perguruan tinggi. Uang kuliahnya harus dibayar. Apa yang harus kita lakukan?" Suaminya berkata, "Kita harus menemukan cara. Kita punya banyak utang dan kita harus memberikan pendidikan kepada anak kita." Istrinya berkata, "Aku dengar adikmu seorang pengusaha di kota. Kenapa tidak meminta uang padanya?" Suaminya menjawab, "Bagaimana aku bisa langsung pergi dan meminta uang padanya?" Istrinya berkata, "Telepon saja, dia tidak akan menolak. Dia saudaramu." Suaminya berkata, "Aku tidak akan menelepon." Istrinya menjawab, "Kalau kamu tidak melakukannya, urus sendiri uang kuliah anakmu." Dan pergi dengan marah. Adik laki-laki berkata kepada istrinya, "Ambil 3 juta won." Dan istrinya berkata, "Sekarang waktunya pergi ke rumah kakakmu." Di jalan, adik laki-laki menyamar sebagai pengemis dan duduk di depan rumah. Kakak laki-laki melihatnya dan berkata, "Kenapa kamu kembali? Dan kenapa kamu dalam keadaan seperti ini?" Adik laki-laki menjawab, "Aku kehilangan segalanya dalam bisnis tahun ini. Kamu orang besar, aku punya banyak utang." Kakaknya marah dan berkata, "Masuk dulu, kalau orang desa melihatmu, mereka akan menertawakan." Kakak itu membawanya masuk dan berkata, "Kalau kamu bukan saudaraku, aku tidak akan membiarkanmu masuk." Adik laki-laki berkata, "Aku berbisnis di kota. Semua uang yang aku hasilkan hilang. Sekarang aku punya banyak utang." Kakak laki-laki berkata, "Baiklah, jadi kamu kembali untuk melarikan diri dari utang." Adik laki-laki berkata, "Biarkan aku tinggal beberapa hari, lalu aku akan pergi." Tanpa berkata apa-apa, kakaknya pergi. Adik laki-laki berkata kepada istrinya, "Bawa mobil dan suruh sekretaris membawa uangnya." Beberapa saat kemudian sekretaris datang dan memberinya uang. Lalu kakaknya datang dan bertanya, "Kamu bicara dengan siapa?" Adik laki-laki menjawab, "Ini istriku," dan memberitahu kebenaran kepada saudaranya. Sebenarnya dia tidak berutang apapun. Dia adalah pemilik perusahaan besar. Kakaknya tidak percaya dan bertanya, "Apakah kamu benar-benar mengatakan itu?" Adik laki-laki menunjukkan kartu dan berkata, "Di dalamnya ada 3 juta won." Dia melanjutkan, "Aku datang untuk membawamu ke kota dan aku sudah membangun rumah untukmu. Waktu boleh berubah, tapi saudara tetaplah saudara. Bukan kebencian tapi cinta yang menjaga hubungan tetap terikat."